Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gagasan Cak Maskur. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan tentang reformasi daftar pemilih pemilu 2024. Proses pemutakhiran daftar pemilih memang panjang. Berdasarkan pengalaman pemilu 2019, terdapat waktu selama lebih dari 9 bulan yang diisi oleh proses pemutakhiran, yaitu sepanjang dari Desember 2017 hingga September 2018. Prosesnya dimulai dari penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Tidak selesai di situ, tahapan penetapan DPT justru menjadi titik awal perubahan daftar pemilih sebagai basis data yang digunakan dalam pemberian hak pilih di tempat pemungutan suara. Peluang itu terbuka lantaran terdapat ketentuan dan potensi penambahan nama dalam daftar pemilih, yaitu melalui mekanisme pemilih tambahan dan pemilih khusus yang dapat dicatat hingga hari pemungutan suara. Pemilih tambahan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu memilih tidak pada tempatnya atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS yang lain yang tidak terdapat atau terdaftar di TPS yang sebelumnya. Pemilih ini kemudian didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan. Sedangkan pemilih khusus adalah warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT. Maka namanya akan dicatatkan dalam daftar pemilih khusus atau DPK pada hari H pemungutan suara. Dari sana tampak bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih terus berjalan hingga hari pemungutan suara. Maka dapat disimpulkan bahwa rentang waktu pemutakhiran daftar pemilih hampir sama dengan tahapan pemilu itu sendiri. Perkara data memang rumit di negara kita, tak terkecuali daftar pemilih pemilu. Tidak sulit untuk membuktikannya. Silakan berkunjung ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Di sana puluhan warga mengurus data kependudukannya. Mulai dari perubahan kartu keluarga, mengurus surat kematian, pindah domisili, dan perubahan data kependudukan lainnya. Perubahan-perubahan data kependudukan ini sangat mempengaruhi kualitas daftar pemilih. KPU tidak mau ketinggalan. Oleh KPU, kondisi data yang terus berubah ini dijadikan dasar program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Cara kerjanya adalah bagaimana menyusun daftar pemilih agar prosesnya tidak menumpuk hanya pada saat tahapan pemilu, namun juga dilakukan di luar jadwal pemilu. Dengan begitu, daftar pemilih mampu merengkuh setiap perkembangan data kependudukan. Masalah utama daftar pemilih adalah terjaminnya hak warga negara yang secara peraturan perundang-undangan memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih di DPT. Masalah ini senantiasa terjadi pada pemilu dan pemilihan terdahulu. Problem penyusunan daftar pemilih juga disumbang oleh data kependudukan yang terus berproses tanpa henti, seperti yang saya sebutkan di atas. Misalnya, pindah tempat tinggal, ditambah lagi perekaman identitas lebih dari satu kali, data kependudukan ganda, dan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam administrasi kependudukan. Sebut saja di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan KPU. Berdasarkan kinerja pengawasan daftar pemilih 2019, Bawaslu merekomendasikan perbaikan daftar pemilih hingga 3 kali. Penetapan DPT pertama sebanyak 185.732.093 pemilih. Jumlahnya kemudian bertambah menjadi 192.866.254 pemilih saat ditetapkan pada DPT hasil perbaikan ketiga atau naik sebanyak
7.134.161 pemilih. Ini jumlah yang sangat besar. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang akan jauh lebih kompleks. Penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal digabung dalam 1 tahun dan tahapannya hanya berbeda bulan. Dampaknya buat proses penyusunan daftar pemilih lebih kompleks lagi. Selain melakukan 2 kali tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada saat yang sama, penyelenggara pemilu juga melaksanakan tahapan lainnya. Jarak antara pemutakhiran daftar pemilu dengan pilkada itu sangat pendek. Namun di sisi lain tahapannya sulit dilakukan bersamaan mengingat ketentuan yang mendasari keduanya berbeda. Sumber data pilkada adalah data pemilu terakhir yang dimutakhirkan. Padahal data pemilih pemilu tersebut baru saja dimutakhirkan beberapa bulan sebelumnya. Akibatnya akan ada 2 pekerjaan yang menguras tenaga dan harus dikerjakan secara masif dengan melibatkan banyak pihak. Jalan keluar. Syarat utama penyusunan daftar pemilih adalah proses pemilu yang harus jujur dan secara komprehensif dapat menjangkau semua warga yang telah memenuhi syarat pemilih dan sebaliknya, benar-benar mengeksklusi mereka yang tidak memenuhi syarat. Dengan mempertimbangkan hasil pemilu 2019 dan untuk merumuskan penyempurnaan daftar pemilu dan pemilihan 2024, maka diperlukan langkah-langkah reformatif sehingga kualitas daftar pemilih lebih valid, komprehensif, dan berkelanjutan. Upaya reformatif ditempuh untuk mempermudah penyelenggara pemilu, terutama petugas pemutakhiran dapat menyusun daftar pemilih secara berjenjang, efektif, dan efisien. Reformasi tersebut bisa dilakukan dengan beberapa hal, yaitu pertama, penguatan sistem informasi bersama. KPU memiliki sistem pendaftaran pemilih atau SIDALIH, sedangkan Kementerian Dalam Negeri memiliki sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP. Isi kedua sistem ini hampir sama, yaitu basis data berkapasitas besar, berisi data pemilih dan data kependudukan. Jika SIDALIH digunakan dalam momentum pemilu, SIAP digunakan sepanjang tahun. Menyinkronkan SIDALIH dan SIAP adalah tindakan utama yang dapat ditempuh dalam penyempurnaan daftar pemilih. Sistemnya dapat dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga terdapat penyambungan atau connectivity sehingga setiap data dapat diolah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemilu maupun pemerintah. Dan setiap pihak juga mendapatkan manfaat dari penyambungan sistem tersebut. Misalnya, KPU mendapatkan sejumlah data yang tidak memenuhi syarat dalam daftar karena sudah meninggal dunia. Informasi penduduk yang meninggal dunia ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan data kependudukan bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Konektivitas ini perlu dilakukan tidak hanya oleh KPU dan Kemendagri saja, namun juga diikuti oleh seluruh jajaran KPU di daerah dan Dinas Dukcapil. Koordinasi dan konsolidasi data dilakukan secara efektif dengan basis informasi yang sama. Ketika akan melakukan pemutakhiran, maka penyelenggara pemilu menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sinkronisasi dan melaksanakan pemutakhiran. Setelah pemilu selesai, penyelenggara pemilu melakukan evaluasi bersama dan hasilnya dimanfaatkan untuk perbaikan administrasi kependudukan. Kedua, variasi metode pemutakhiran. Salah satu kegiatan utama dalam pemutakhiran daftar pemilih adalah pencocokan dan penelitian atau coklit. Proses ini dilakukan petugas pemutakhiran daftar pemilih atau PPDP dengan mendatangi langsung pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan verifikasi faktual keberadaan dan status pemilih. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan banyak kegiatan coklit tidak dilakukan sesuai prosedur serta tidak menyeluruh dan merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya pemilih yang tidak dapat ditemui dan tidak berada di rumah, pemilih yang pindah domisili, hingga petugas mengalami kesulitan untuk menemui. Kajian Bawaslu menyebutkan dari 10 rumah yang didatangi, terdapat 1 hingga 2 rumah yang tidak dapat ditemui saat coklit pada pemilu 2019. Akibatnya, daftar pemilih yang dihasilkan tidak bersih dan kurang komprehensif.
Berdasarkan pengalaman ini, reformasi penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan menentukan kebutuhan dan strategi yang tepat. Metode mendatangi dan verifikasi pemilih dapat dilakukan dengan cara yang beragam dan variatif. Bagi pemilih yang nyata-nyata diketahui keberadaannya dan memenuhi syarat, maka coklit atasnya tidak perlu dilakukan dengan mendatangi langsung rumah yang bersangkutan. Penggunaan teknologi informasi sudah cukup mampu dan sah dalam pemenuhan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan verifikasi pemilih. Adapun metode pertemuan langsung itu hanya diberlakukan kepada pemilih yang memang harus didatangi langsung. Sebaliknya, bagi daerah yang perlu didatangi langsung sebanyak lebih dari satu kali, maka coklit di daerah tersebut dapat dilakukan lebih dari satu kali. Sehingga pemutakhiran daftar pemilih dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menuju data yang terus disempurnakan. Prioritas terhadap pemilih marginal. Setelah melakukan coklit sesuai dengan kebutuhan, tahap berikutnya adalah memprioritaskan penduduk yang tinggal di daerah terpencil, pemilih perempuan, kelompok disabilitas, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya. Mayoritas kelompok ini juga mengalami kendala dalam mengurus KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya. Reformasi pemutakhiran daftar pemilih adalah mendahulukan pemilih dari kelompok rentan ini sehingga memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyempurnaan data pemilih sekaligus perbaikan administrasi kependudukan. Pada akhirnya, hak memilih adalah hak yang tidak dapat diwakilkan. Penyelenggara pemilu bertanggung jawab penuh dalam penyusunannya. Bekerja sama dengan semua pihak adalah kunci dalam menyempurnakan data pemilih. Reformasi pendaftaran pemilih mewujudkan pemilu yang berintegritas. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.